Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya yang membahas seputar alur cerita film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang tentunya sangat-sangat seru. Oh ya guys, Mimin hampir lupa. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman dan saudara-saudara sekalian subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat untuk membuat alur cerita filmnya. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go. Di awal film diperkenalkan seorang ketua gangster Barcelona Spanyol yang bernama Ricarder dan anak angkat sekaligus asistennya bernama Maria yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan. Sementara itu, anak kandung Ricarder yang bernama Lucero sudah tiba lebih dulu dengan ditemani oleh Maximo, yaitu seorang pembunuh bayaran yang sudah dianggap Ricarder seperti anak kandungnya sendiri. Dan malam ini adalah pekerjaan terakhir Max yang memutuskan berhenti untuk lebih fokus menjaga anaknya. Yang mana di sini mereka akan melakukan pertemuan dengan ketua gangster dari Kolombia bernama Romeo. Lucero meminta Max untuk menunggu di bawah sampai dia kembali. Saat bertemu, Lucero pun disambut baik oleh Romeo. Tujuan Lucero datang kemari ingin meminta dukungan dari Romeo agar mau mendukung ayahnya dalam pemilihan presiden konklav atau menjadi pimpinan tertinggi para ketua gangster. Karena untuk menjadi presiden konklav, Ricarder membutuhkan dukungan suara dari Romeo. Dan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, Romeo bersedia mendukung Ricarder, asalkan anaknya dijadikan bendahara dan imbalan uang $500.000 dalam per bulan. Yang dengan itu, Ricarder mengirim Lucero lebih dulu untuk memberikan uangnya kepada Romeo. Namun ketika Romeo membuka tasnya, isinya bukanlah uang melainkan kepala anaknya sendiri. Max yang mendengar kekacauan sedang terjadi dengan sigap langsung bertindak. Selesai membunuh semua penjaga, Lucero juga membunuh para karyawan yang bekerja di sana. Max mengatakan kalau ini bukanlah tujuan awal mereka yang hanya ingin menyerahkan uang. Namun Lucero berbohong dengan mengatakan kalau mereka lah yang mencoba berkhianat. Lucero lalu meminta Max untuk pulang, yang artinya dia sudah resmi berhenti dari pekerjaannya. Pergi dari sana, Max kemudian menemui anaknya dan berniat ingin pindah ke tempat baru. Dia lalu meminta si pengasuh anaknya untuk memberikan kunci rumah kepada seseorang yang ada di dalam mobil. Di sisi lain, Ricarder yang baru tiba dibuat sangat marah dengan tindakan Lucero. Ricarder mengatakan kalau dulu ia mengirim Lucero ke Jepang untuk berlatih agar dia bisa mengendalikan diri dan mengenal arti kesetiaan. Namun kenyataannya, Yakuza justru merubahnya menjadi sosok yang sangat kejam dan juga brutal. Mendengar itu, Lucero lalu memberikan kode kepada pengikutnya bernama Sang Mul untuk membunuh pengawal ayahnya. Sedangkan Maria berhasil lolos dari sini. Kemudian, Lucero memberikan pilihan kepada ayahnya ingin ditembak di kepala atau di jantung. Ayahnya pun memilih di kepala, namun dia malah menembak di jantung. Sedangkan Max dan anaknya terlihat baru saja pindah ke tempat baru, yang kemudian mereka diserang oleh orang suruhan Lucero. Max yang berhasil melumpuhkan mereka tiba-tiba ditembak oleh Finito, yang diketahui juga memiliki dendam pribadi kepada Max atas kematian kakaknya. Di sini, Finito menembak anaknya tepat di depan mata Max, dan sebelum pergi, ia juga meledakkan tempat tersebut. 2 tahun kemudian, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak muda bernama Leo, yang diketahui dia terpaksa menjadi seorang pengedar demi biaya sekolah dan membantu keuangan keluarganya, karena ayahnya sendiri telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saat pulang, Leo dan pacarnya sering memperhatikan sebuah garasi, yang di dalamnya ada seseorang misterius yang menghabiskan hari-harinya hanya dengan berlatih. Pulang ke rumah, Leo lalu memberikan hadiah kepada adiknya yang berulang tahun pada hari ini. Namun ketika ingin beristirahat, dia ditelepon oleh Jaro, yaitu seorang bos narkoba yang telah mempekerjakannya. Jaro meminta Leo agar beroperasi malam ini memasuki wilayah Cham, yang diketahui merupakan wilayah kekuasaan geng dari Rusia. Awalnya Leo menolak perintah itu, namun karena terpaksa Leo pun menurutinya. Dan benar saja ia pun dihadang oleh 2 orang geng Rusia yang langsung menghajarnya. Namun untungnya ia diselamatkan oleh si pria misterius. Leo lalu mengikuti pria tersebut dan berusaha mengajaknya bicara, namun tidak ditanggapi. Hingga ketika Leo ingin pergi, pria tersebut tiba-tiba menariknya masuk. Yang ternyata pria itu adalah Max yang selamat dalam peristiwa 2 tahun yang lalu. Setelah mengobati luka Leo, mereka pun mulai berbincang-bincang.
Dan seketika itu juga Max kembali teringat dengan anaknya yang sudah meninggal. Keesokan harinya terlihat Finito bersama anggotanya yang memasuki sebuah kasino. Di sini mereka mencari seorang ketua geng dari Jepang yang bernama Papasan. Dan mereka tidak segan-segan membunuh satu persatu orang yang tidak mau buka mulut ketika ditanya. Hingga kemudian muncullah seorang wanita yang mengaku sebagai Papasan. Dia lalu dihubungkan dengan Lucero yang sekarang berada di Jepang. Dengan menyandra anaknya Papasan, Lucero meminta Papasan agar mau mendukungnya dalam pemilihan presiden konklav yang akan datang. Namun meski sudah diancam, Papasan tetap saja menolak untuk mendukungnya. Karena dia menganggap Lucero tidak seperti ayahnya yang sangat bijaksana, dan dia lebih memilih untuk mati. Di lain tempat, Jaro dibuat marah kepada Leo karena uang setorannya kurang. Leo beralasan kalau uang hasil penjualan pada malam itu sebagiannya dirampas oleh orang Rusia. Setelah itu, ia pergi menemui Max yang sedang bermain gitar. Leo bermaksud ingin mengajarkannya bermain gitar, dan sebagai gantinya, Max juga mau mengajarkannya bertarung. Dari sini, mulailah terjadi keakraban di antara mereka, yang kemudian Max pun mulai melatihnya. Di sisi lain, terlihat Lucero yang sedang bermain judi dengan para teman yakuzanya. Namun yang menarik, taruhannya di sini bukanlah uang melainkan jari mereka. Dan pertandingan tersebut disaksikan oleh seorang wanita dari monitor. Yang ternyata itu adalah Maria yang memiliki dendam terhadap Lucero. Lucero lalu menyuruh anak buahnya Rafa untuk membuat rencana pertikaian dengan Dimitri, yaitu ketua geng dari Rusia. Di sini, Lucero meminta Rafa untuk membuat provokasi agar tindakan mereka nanti terlihat seperti membela diri. Dan seolah-olah geng Rusia lah yang lebih dulu menyerang mereka. Kemudian Jaro meminta Leo untuk kembali beroperasi memasuki wilayah Cham. Yang sepertinya Leo hanya ingin dijadikan umpan kepada geng Rusia. Yang artinya jika Leo dibunuh, maka geng Rusia lah yang membuat masalah lebih dulu. Namun karena Leo sudah mengetahui bahaya di wilayah itu, ia pun menolaknya dan langsung menutup telepon. Jaro yang sangat marah berhasil menangkap Leo pada malam harinya. Yang kemudian ia menyiksa Leo dengan menjepitkan tangannya di pintu mobil. Keesokan harinya pacar Leo datang menemui Max. Ia memberitahukan bahwa Leo telah menghilang. Max lalu mencoba menghubungi Leo yang ternyata dia sedang berada di gereja. Tiba di sana, Max menyuruh Leo untuk pulang. Namun Leo mengatakan bahwa sekarang dia sedang dalam persembunyian. Leo juga mengaku kalau dia mencuri uang dari Jaro untuk membayar uang sewa rumah yang ia tempati bersama keluarganya. Kemudian Max meminta Maria untuk menjaga Leo. Di sini Maria dibuat sedikit kesal karena misi balas dendam mereka jadi terganggu dengan adanya Leo. Namun karena terpaksa, Maria pun akhirnya mau membantunya. Malam harinya, terlihat Jaro ingin memasuki sebuah klub milik Dimitri, yang mana pada awalnya dia dilarang untuk masuk. Namun karena Jaro datang bersama anak buah Lucero, mereka pun membolehkannya untuk masuk. Dan ketika berada di toilet, Max tiba-tiba muncul menghajar Jaro. Namun satu anak buah Lucero yang mengenali Max langsung pergi meninggalkan tempat ini. Sementara yang lain berusaha melawan Max. Kemudian Max juga mematahkan jari tangan Jaro sebagaimana yang ia lakukan terhadap Leo. Selesai dengan itu, Max lalu pergi ke tempat Maria untuk mengetahui kondisi Leo. Maria memberitahukan kalau Leo sudah dia obati dan sekarang sedang tertidur. Kemudian Max dan Maria berlatih bersama sembari berbincang-bincang. Selesai berlatih, Maria menyarankan Max untuk mencari tempat tinggal yang baru. Karena anak buah Lucero sudah mengetahui kalau Max masih hidup. Di sisi lain, Finito datang menemui Jaro untuk menanyakan siapa yang telah menghajarnya. Jaro memberitahukan kalau pria tersebut menghajarnya seperti Bruce Lee hanya demi membalaskan dendam seorang anak muda. Dan setelah mengetahui bahwa itu Max, Finito pun langsung membunuh Jaro dengan membekapnya. Kembali ke Max, ketika mengantar Leo kembali pulang, ia melihat seseorang yang mencurigakan di depan rumah Leo. Dan tanpa basa-basi, Max pun langsung menghabisinya. Merasa ada yang aneh, ia pun memastikannya dengan tetap menunggu di depan pintu. Dan benar saja, di dalam Leo sudah mendapati keluarganya telah dibantai dengan sadis. Yang kemudian muncullah Finito bersama anak buahnya. Max yang mendengar teriakan Leo langsung bertindak dengan sigap. Di tengah pertarungan, Leo berusaha menembak Finito. Namun entah kenapa, Max justru menghalanginya yang pada akhirnya Finito berhasil lolos. Setelah itu, Max yang terluka akibat tusukan diobati oleh Maria. Namun Maria dibuat marah karena Max sudah mengacaukan rencana mereka. Dan bahkan dia menghalangi Leo untuk membunuh Finito.
Max sendiri punya alasan kenapa dia melakukan itu, yang dimana dia ingin Finito mati di tangannya sendiri untuk membalaskan dendam kematian anaknya. Dan dari perbincangan mereka, diketahui ternyata Maria lah yang telah menyelamatkan Max dalam ledakan 2 tahun yang lalu. Ketika di kamar mandi, Maria berusaha membujuk Max untuk pergi mencari tempat baru dan mulai menyusun kembali rencana mereka. Namun Max mengatakan kalau menghindar bukanlah gayanya. Huidlah conmigo. Maria lalu melacak nomor telepon Orkoiza yang merupakan tangan kanan Lucero, yang mana pada saat ini anak buah Orkoiza sedang dalam perjalanan untuk memburu Max. Kemudian Maria menghubungi Dimitri, ketua geng Rusia yang akan dilobi oleh Lucero, yang sepertinya mereka memiliki sebuah rencana rahasia, sedangkan Max sendiri sudah siap menunggu kedatangan musuh. Yang kemudian Max pun menghadapi mereka hanya dengan menggunakan peralatan bengkel. Setelah menghabisi mereka, Max lalu pergi mencari seseorang yang bernama Orkoiza. Dan sesuai informasi yang Maria dapat, Orkoiza adalah seorang pembisnis yang mengelola sebuah klub. Namun klub tersebut hanyalah kedok untuk pencucian uang milik Lucero. Dan dengan santainya, Max pun memasuki klub tersebut dan menghabisi semua penjaga. Di sini Max sengaja tidak membunuh Orkoiza untuk mengirimkan pesan kepada Lucero dengan kode kepala atau jantung. Setelah itu, Max pun pergi dengan membawa semua uang milik Lucero. Tidak lama kemudian, Rafa datang ke TKP. Orkoiza menceritakan kalau pria tersebut telah membawa uang milik Lucero, dan dia juga mengirimkan pesan kepada Lucero ingin kepala atau jantung. Kembali ke Max yang tiba di rumah Maria, Max yang terluka kembali diobati oleh Maria. Namun di sini Max menolak untuk disuntikan obat bius, karena dalam 24 jam ia harus menemui Lucero. Leo yang melihat mereka berdebat hanya karena hal sepele, ia pun langsung menusukkan obat bius itu ke perut Max. Sementara itu, terlihat Lucero yang sudah tiba di Barcelona dan langsung menuju tempat Orkoiza. Di sini, Lucero menanyakan tentang ciri-ciri pria tersebut yang mengirimkan pesan itu kepadanya. Dengan takut, Orkoiza pun menceritakan seingat dan setahunya, dan dia memohon ampun atas kejadian ini. Namun Lucero mengatakan kalau dia tidak becus menjaga uang miliknya, yang padahal itu akan dia gunakan dalam pemilihan Presiden Conclave. Dan menurutnya, Orkoiza sangat pantas mati untuk ini. Di sisi lain, Leo yang melihat titik lokasi tempat tinggal Orkoiza, ia lalu pergi ke sana dengan membawa pistol milik Maria. Tujuan Leo datang kemari yaitu untuk mencari Finito yang telah membunuh keluarganya. Namun pada kenyataannya, Leo bukanlah lawan sepadan untuk Finito, yang dimana justru dialah yang dihajar habis-habisan oleh Finito. Maria yang terbangun, dia pun menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Leo. Namun karena Max yang belum sadarkan diri, ia pun memutuskan untuk berangkat sendirian. Hingga ketika Finito ingin menembak Leo, Maria datang menabraknya. Setelah itu, Maria bergegas membawa Leo ke rumah sakit, yang tanpa dia sadari seseorang telah mengikuti mereka. Keesokan paginya, terlihat Finito yang ternyata masih hidup dan melakukan pertemuan dengan Lucero. Di sini, Finito meminta maaf karena telah gagal 2 kali untuk membunuh Max. Dan dia berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini. Kemudian Lucero menghubungi Dimitri, ketua geng dari Rusia, untuk meminta dukungan. Di rumah sakit, lihat Maria yang mencoba menghubungi Max untuk memberitahukan keberadaannya. Namun karena tidak ada jawaban, Maria pun hanya meninggalkan pesan suara. Hingga ketika Maria meninggalkan ruangan, muncullah Finito yang menatap tajam ke arah Leo. Saat bersamaan, Max kedatangan Sangmul di tempatnya. Sangmul mengatakan kalau dia datang ingin membunuh Max dan mengambil kembali uang mereka. Yang kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Max yang masih belum pulih dibuat kewalahan melawannya. Namun pada akhirnya Max berhasil menyerang balik dengan pisau. Sementara itu, terlihat Lucero bersama anggotanya yang datang lebih dulu di pertemuan pemilihan Presiden Conclave. Hingga ketika Lucero memasuki lift, ia mendapatkan telepon dari Sangmul yang hanya diam dan terdengar ngos-ngosan. Lucero yang mengetahui itu adalah Max, ia sama sekali tidak merasa takut dan justru menentang Max untuk datang. Dan itu jugalah yang sebenarnya Max tunggu-tunggu. Tanpa sepatah kata, Max pun langsung berangkat dengan mobilnya. Namun sebelum itu, ia mampir sebentar ke rumah sakit untuk melihat keadaan Leo. Namun di sini ia tidak melihat Maria.
Max pun mengira kalau Maria sudah pergi meninggalkan mereka, karena terakhir kali dia hanya meninggalkan pesan suara. Setelah itu, Max pergi ke tempat konklav dan menghabisi anak buah Lucero dengan brutal. Rafa yang tinggal sendirian mencoba mengancam Max. Namun bukannya takut, Max justru mengarahkan kepalanya ke pistol Rafa. Melihat keberanian Max, Rafa pun memberikan kesempatan kepada Max untuk bertarung melawan Lucero, yang di dalam terlihat sudah siap menunggunya. Namun pada akhirnya, Rafa pun tewas kena ledakan bom dari temannya. Masuk ke ruangan, Lucero lalu menceritakan tentang kekesalannya, karena ayah kandungnya lebih menyayangi Max daripada dia. Dan itulah alasan Lucero membunuh ayahnya, karena dia meyakini kalau ayahnya nanti akan memilih Max sebagai penggantinya. Kemudian Lucero melemparkan katana kepada Max yang menandakan satu dari mereka harus ada yang mati dengan terhormat. Di sini Max hampir saja membunuhnya, namun ternyata mereka sudah menahan Maria untuk dijadikan sandera. Yang dengan itu Max pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya pasrah dihajar habis-habisan oleh Lucero. Maria yang berusaha melawan berakhir dengan jatuh bersama Finito. Lucero lalu meminta Finito untuk menyelesaikan urusannya dengan Max, sedangkan dia sendiri berniat ingin membakar Maria. Namun tiba-tiba di sini Max menanyakan kepada Lucero pilih kepala atau jantung. Karena Lucero tidak menjawab, berarti dia memilih keduanya. Di akhir film terlihat Max dan Maria yang menjemput Leo di rumah sakit, yang kemudian mereka berangkat untuk memulai kehidupan yang baru. Di perjalanan Maria mendapatkan telepon dari Dimitri yang ternyata konklab baru akan diadakan besok hari, dan yang tadi malam sengaja Dimitri atur untuk pertemuan Lucero dengan Max. Yang nampaknya Dimitri berniat untuk menjadikan Max sebagai penggantinya menjadi presiden konklav. Setelah itu film pun... Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.